Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun teman-teman yang nonton. Perkenalkan, nama saya Dandi Mulyana. Saya dari STIMIK Dharma Negara, kelas TI 23G semester 3, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya Dandi Mulyana dan teman saya Galih Rahayu akan sedikit berbagi informasi mengenai apa itu pemeliharaan sistem. Nah, untuk teman-teman, mengapa sih pemeliharaan sistem itu perlu? Nah, bayangkan saja jika sebuah aplikasi perbankan tiba-tiba berhenti berfungsi saat Anda sedang melakukan transaksi penting, atau sebuah rumah sakit kehilangan akses ke data pasien karena sistemnya mengalami gangguan. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga berisiko tinggi. Nah, sistem informasi ini bukan sekedar teknologi yang kita gunakan. Ia adalah tulang punggung dalam banyak aspek kehidupan dan bisnis. Namun, perlu digarisbawahi bahwa memiliki sistem yang canggih saja tidak akan cukup. Pemeliharaan yang tepat adalah kunci untuk memastikan keandalan, keamanan, dan efisiensi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana sistem informasi bekerja secara baik, mengapa pemeliharaan sistem ini menjadi aspek krusial dalam menjaga performa dan keberlanjutannya. Mari kita bahas. Pernahkah kita berpikir apa yang membuat sesuatu berjalan dengan teratur? Mengapa tubuh kita bisa berfungsi dengan sempurna, perusahaan bisa beroperasi, atau bahkan aplikasi di ponsel kita bisa berjalan dengan lancar? Jawabannya adalah ada pada satu kata, yaitu sistem. Nah, menurut Ludwig von Bertalanffy dalam Jurnal Sistem Teori pada tahun 1968, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi membentuk satu kesatuan yang utuh. Bayangkan seperti sebuah tim sepak bola. Tanpa koordinasi antara para pemain, strategi, dan aturan permainan, mustahil mencetak gol. Benar kan? Nah, begitu juga dalam dunia nyata, sistem hadir dalam berbagai bentuk, dari tubuh manusia, lalu lintas, hingga teknologi digital. Jadi, mari kita kupas lebih dalam bagaimana sistem bekerja dan mengapa ia menjadi fondasi penting, fondasi utama dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan ke topik utamanya, kita harus tahu dulu apa itu sistem. Nah, di sini saya akan berbagi mengenai elemen-elemen penting yang ada pada suatu sistem. Pernah kepikiran gimana caranya sesuatu bisa berjalan dengan baik? Mulai dari perusahaan, aplikasi, sampai tubuh kita sendiri. Semuanya butuh sistem. Nah, menurut Raymond MC Leod Jr. pada tahun 2001, sistem punya elemen-elemen dasar yang bikin semuanya tetap teratur dan berfungsi. Nah, yang pertama itu ada masukan atau input. Ini adalah bahan mentah atau data awal yang masuk ke dalam sistem. Bisa berupa informasi, bahan baku, dan juga energi. Yang kedua itu ada transformasi atau proses. Disinilah keajaiban terjadi. Input tadi diolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Misalnya bahan mentah jadi produk, atau data mentah jadi laporan penting. Selanjutnya ada keluaran atau output. Ini merupakan hasil dari proses tadi. Bisa berupa produk jadi, informasi, atau layanan yang siap digunakan. Selanjutnya ada mekanisme pengendalian atau kontrol. Bagian penting yang memastikan sistem berjalan dengan baik. Jika ada yang melenceng, mekanisme ini akan menyesuaikan atau memperbaikinya. Yang terakhir ada tujuan atau goal. Semua sistem pasti punya tujuan. Tanpa tujuan, sistem akan berjalan tanpa arah. Jadi, bisa kita bayangkan kalau sistem itu seperti pabrik coklat. Biji kakao atau inputnya diproses atau ditransformasi menjadi coklat lezat yang output. Selanjutnya di sini ada komponen sistem. Kita bisa anggap ini seperti tim sepak bola, di mana setiap sistem punya elemen-elemen yang saling bekerja sama agar tetap berjalan dengan lancar. Di sini ada batas sistem. Batas sistem ini seperti garis lapangan, di mana ini menentukan dimulainya dan berakhirnya suatu sistem. Yang mana ini membedakan suatu sistem dengan sistem yang lain. Kemudian ada lingkungan luar atau faktor eksternal yang bisa mempengaruhi sistem, baik itu yang menguntungkan ataupun yang harus dikendalikan agar sistem tetap berjalan dengan lancar. Kemudian ada penghubung atau interface.
Ini bisa kita anggap seperti jembatan yang menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain agar bisa berkomunikasi dan bekerja sama. Kemudian elemen yang selanjutnya ada masukan atau input. Ini merupakan bahan bakar sistem, bisa berupa data, energi, ataupun material yang masuk untuk diproses. Kemudian muncullah keluaran atau output, hasil akhir dari sistem, baik itu berupa produk, informasi, atau layanan yang diberikan. Nah, input tadi diolah atau diproses. Nah, proses ini bisa kita sebut sebagai dapur sistem, tempat di mana input diolah menjadi output yang bermanfaat. Kemudian muncullah objektif atau sasaran sistemnya. Nah, setiap sistem ini punya tujuan. Kalau semua elemen bekerja dengan baik, tujuan sistem bisa tercapai dengan optimal. Gampangnya, sistem itu seperti mesin kopi. Kita masukin biji kopi nih, atau inputnya, ada proses penggilingan dan penyeduhan. Nah, itu tuh prosesnya. Kemudian, keluarlah secangkir kopi. Nah, itu tuh bisa kita sebut sebagai output yang sesuai tujuan kan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa informasi itu bukan sekedar data biasa. Membayangkan jika kamu punya sebuah puzzle acak atau bisa kita sebut sebagai data. Nah, kalau puzzle itu disusun dengan rapi dan membentuk gambar yang jelas, nah itu baru bisa disebut sebagai informasi. Nah, jadi informasi itu bisa kita simpulkan bahwa sekumpulan data yang mentah yang belum siap untuk diterima atau dicerna. Kemudian, menurut Abdul Qadir, informasi sendiri adalah hasil analisis dari sintetis data yang disusun agar bermanfaat bagi penggunanya. Tapi, perlu kita garis bawah ini, gak semua informasi itu berkualitas loh. Ada 3 syarat utama biar informasi jadi top tier. Berkualitas lah bisa disebut. Yang pertama itu ada akurat, tidak boleh ngawur. Kalau informasinya salah, bisa bikin keputusan keliru. Yang kedua ada tepat waktu, informasi basi, itu udah gak berguna nih, harus datang di waktu yang pas. Kemudian ada relevan, informasi harus sesuai dengan kebutuhan, kalau gak nyambung ya percuma. Jadi informasi yang bagus itu seperti notifikasi flash sale, harus akurat, datang tepat waktu, dan benar apa adanya. Nah, jadi definisi sistem informasi ini menurut Dr. Azhar Susanto pada tahun 2007 pada halaman ke-55, sistem informasi adalah kumpulan dari subsistem apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data informasi yang berarti dan berguna. Kemudian di sini ada pemeliharaan sistem. Ini merupakan topik utama yang kita tekankan pada presentasi saya. Nah, mengapa pemeliharaan sistem itu penting? Karena bisa kita analogikan bahwa sistem informasi itu kayak mobil. Kalau gak dirawat bisa mogok. Makanya ada pemeliharaan sistem, yaitu proses untuk memperbaiki, menjaga, dan mengembangkan sistem agar tetap optimal. Menurut Haryo Wijoyo Seno pada tahun 2010, pemeliharaan sistem itu penting buat mencegah error, meningkatkan performa, dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru. Dalam SDLC, Software Development Life Cycle, ini adalah tahap terakhir, tapi bukan berarti selesai. Justru disinilah tantangan sebenarnya. Jadi, kalau sistemmu sering crash, lemot, atau gak update, saatnya kasih vitamin lewat pemeliharaan sistem. Ada faktor-faktor mengapa pemeliharaan sistem itu perlu dilakukan. Yang pertama itu, sistem memiliki kesalahan yang belum terdeteksi, sehingga kesalahan itu perlu diperbaiki. Kemudian, sistem mengalami perubahan karena permintaan baru dari user. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Sistem perlu ditingkatkan, adanya sistem yang terinfeksi malware atau virus. Kemudian ada berkas yang korup, perangkat keras yang melemah, serta menyiapkan usulan rekayasa ulang. Nah, ini itu merupakan beberapa faktor pemeliharaan sistem, mengapa sistem itu perlu dipelihara. Berikut ada jenis-jenis pemeliharaan sistem. Sistem itu butuh perawatan rutin, sama kayak gadget kita atau kendaraan kita. Nah, di sini ada beberapa jenis pemeliharaan sistem yang kita bagikan. Yang pertama itu ada pemeliharaan korektif. Ini itu bisa kita analogikan sebagai obat buat sistem yang sakit. Fungsinya untuk memperbaiki bug dan error biar sistem tetap berjalan tanpa kendala.
Kemudian ada pemeliharaan adaptif. Ini merupakan pemeliharaan kedua yang sangat penting. Teknologi itu terus berkembang, jadi sistem juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan pengguna baru. Jangan sampai kita selalu menggunakan atau menerapkan sistem dalam kehidupan kita, tetapi sistem kita itu tidak up to date, yang mana ketinggalan zaman atau nantinya malah crash. Di sini yang ketiga ada pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan. Nah, bagian pemeliharaan sistem yang ini tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Pemeliharaan preventif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pengguna baru. Yang kemudian ada pemeliharaan perangkat lunak. Perangkat lunak aplikasi mungkin terstruktur, mungkin pula tidak, atau mungkin didokumentasikan, mungkin pula tidak. Yang keenam itu ada pemeliharaan perangkat keras. Pemeliharaan perangkat keras ini terutama pemeliharaan preventif yang memerlukan reparasi, penggantian atau penambahan suku cadang dan komponen untuk merestorasi atau menjaga agar perangkat keras tetap berjalan dengan baik. Nah, pemeliharaan ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pengguna baru. Kemudian yang ketujuh itu ada breakdown maintenance, merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada suatu sistem, sehingga sistem itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, telah diketahui mengenai jenis-jenis pemeliharaan sistem. Nah, terdapat pula cakupan dari pemeliharaan sistem yang terdiri dari sistem backup, sistem optimization, sistem rebuild, sistem upgrade, training dan pelatihan, update antivirus dan pembersihan virus, serta ada sistem security. Setelah sistem informasi dibuat dan dipakai, bukan berarti selesai nih. Sistem itu harus tetap dijaga biar tetap berfungsi optimal dan sesuai kebutuhan. Ada 5 langkah utama dalam pemeliharaan sistem. Yang pertama itu ada penggunaan sistem. Sistem ini mulai dipakai sesuai fungsinya. Yang kedua itu ada audit sistem. Cek apakah sistem berjalan dengan baik atau ada masalah. Yang ketiga itu ada penjagaan sistem. Lakukan perawatan rutin biar enggak cepat rusak. Kemudian ada perbaikan sistem. Kalau ada error nih atau bug harus segera diperbaiki. Yang terakhir itu ada peningkatan sistem. Tambahkan fitur baru biar makin canggih dan sesuai kebutuhan. Sama seperti HP atau laptop kita, sistem informasi juga butuh dirawat dan diupgrade biar enggak lemot-lemot banget. Berikut prosedur peningkatan pemeliharaan sistem informasi. Nah, ada beberapa prosedur atau aturan yang harus dimiliki agar pemeliharaan sistem informasi ini bisa dilakukan dengan baik. Yang pertama itu ada SDLC atau System Development Lifecycle, dan ada SWDLC atau bisa disebut juga sebagai Software Development Lifecycle. Kemudian ada menspesifikasi definisi data standar. Yang ketiga ada menggunakan bahasa pemrograman yang standar. Yang keempat ada merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Kemudian ada memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Selanjutnya ada menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal untuk disimpan ke dalam repositori sistem cache atau CMS. Nah, setelah kita mengetahui prosedur atau aturan-aturan yang harus dilakukan dalam meningkatkan pemeliharaan sistem, sebaiknya kita mengetahui pula mengenai siklus hidup pemeliharaan sistem, atau yang lazim dikenal sebagai System Maintaining Life Cycle, SMLC. Tahapannya antara lain permintaan perubahan, yang kedua mengubah permohonan pemeliharaan menjadi perubahan, yang ketiga itu ada menspesifikasi perubahan, yang keempat ada membangun pengganti, yang kelima menguji pengganti, yang keenam itu melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, yang ketujuh itu ada pengkompresian dan pelepasan ke operasi. Selanjutnya ada mengupdate dokumentasi, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Gali Rahayu. Selamat mendengarkan. Mengoptimalkan program pemeliharaan sistem.
Tujuan program pemeliharaan sistem yang terarah dengan baik adalah mendapatkan biaya terendah dari jumlah total dua kuantitas. Yang pertama, ada biaya pemeliharaan yang meliputi tenaga kerja, material, suku cadang, dan waktu komputer. Yang kedua, yaitu ada kerugian operasi yang disebabkan oleh penundaan, inefisiensi, atau produksi hasil-hasil yang tidak benar. Pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem. Ada 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem, yaitu yang pertama pendekatan pemisahan, pemeliharaan dan pemeliharaan. Yang kedua, pendekatan gabungan, menggabungkan personalia penyusunan, dan memelihara menjadi sebuah kelompok utama sistem informasi. Yang ketiga yaitu pendekatan fungsional, variasi dari pendekatan gabungan dengan memindahkan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan menugasi mereka pada fungsi bisnis untuk menyusuni maupun pemeliharaan. Cache tools yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbunan sistem baru yang belum dikerjakan. Yang pertama ada rekayasa maju atau forward engineering, yang kedua ada rekayasa mundur atau reverse engineering, yang ketiga ada rekayasa ulang atau reengineering, yang keempat ada restrukturisasi atau restructuring, yang terakhir yaitu ada sistem pakar pemeliharaan atau maintenance expert system. Mengembangkan perubahan sistem manajemen atau change management system. Sistem manajemen berubah atau CMS yang komprehensif dapat membantu mengurangi kebingungan dan kerumitan pengembangan sistem baru dan pemaintenan sistem-sistem yang ada. Model umum CMS. Yang pertama membatasi akses ke sumber produksi dan kode objek. Yang kedua mengurangi kesalahan dan mendesain cacat. Yang ketiga mencegah keberadaan lebih dari satu versi program sumber dan kode objek dalam file master produksi. Yang keempat, mengembangkan kualitas dan reliabilitas. Yang kelima, mempertinggi keamanan dan kendali. Yang terakhir, yaitu mempertinggi produktivitas perangkat lunak. Risiko yang dihindari oleh CMS. CMS membantu sistem informasi menghindarkan hal-hal berikut ini. Kekurangan inventaris program perangkat lunak yang akurat dan sumber-sumber sistem informasi lainnya. Yang kedua, ketidaklengkapan sejarah perubahan program. Yang ketiga, modul-modul program perangkat lunak terduplikasi. Yang keempat, perubahan program perangkat lunak yang tidak sah. Yang kelima, kekurangan dokumentasi yang jelas, komprehensif, dan terbaru. Yang terakhir yaitu rendahnya kualitas dan reliabilitas perangkat lunak. Selanjutnya yaitu software maintenance. Software maintenance adalah suatu aktivitas yang sangat luas, mencakup semua pekerjaan yang dibuat di suatu sistem perangkat lunak setelah perangkat lunak beroperasi. Martin 1983 dalam Simar Mata 2010. Hal ini meliputi pengoreksian kesalahan, peningkatan, penambahan, dan penghapusan kemampuan. Adaptasi dalam perubahan kebutuhan data di lingkungan operasi, peningkatan dari pencapaian, kemampuan, atau kualitas yang lain. Selanjutnya yaitu karakteristik software berkualitas menurut ISO 9126. Menurut ISO atau International Organization for Standardization 9126, software berkualitas memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, functionality, yang kedua, reliability, yang ketiga, usability, yang keempat, efisiensi dan portability, serta yang keenam, maintainability. Subkarakteristik, ada 4 subkarakteristik. Yang pertama, analysability, yang kedua, changeability, yang ketiga, stability, yang terakhir yaitu testability. Analysability merupakan kemudahan untuk menemukan penyebab kesalahan. Yang kedua, changeability merupakan kualitas lain dari flexibility yang berarti kemudahan dilakukannya perubahan atau modifikasi terhadap software. Yang ketiga, stability. Stability bukan berarti perangkat lunak itu tidak pernah berubah, tapi juga berarti terdapat risiko kecil pada modifikasi software yang memiliki dampak tidak terduga. Yang terakhir yaitu testability, merupakan kemudahan pengujian dan penilaian apakah setiap unit software yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan user sistem tersebut. Selanjutnya ada economic of maintenance. Dalam melaksanakan kegiatan maintenance, terdapat 2 persoalan yang dihadapi oleh suatu perusahaan, yaitu persoalan teknis dan persoalan ekonomis.
Persoalan teknis adalah persoalan yang menyangkut usaha-usaha untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan timbulnya kerusakan atau kemacetan yang disebabkan karena kondisi fasilitas atau peralatan produksi yang tidak baik. Tujuan yang akan dicapai dalam mengatasi persoalan teknis ini adalah dapat menjaga atau menjamin agar produksi dapat berjalan lancar. Ada tujuan program pemeliharaan sistem yang terarah dengan baik adalah untuk mendapatkan biaya terendah dari jumlah total dua kuantitas. Yang pertama yaitu ada biaya pemeliharaan yang meliputi tenaga kerja, material, suku cadang, dan waktu komputer. Yang kedua yaitu ada kerugian operasi yang disebabkan oleh penundaan, inefisiensi, atau produksi hasil-hasil yang tidak benar. Dengan memperhatikan hal tersebut, kita dapat menentukan mana yang terbaik secara ekonomis, apakah melakukan pemeliharaan preventif atau mereparasi dan menggantinya yang paling baik dilakukan dilihat dari faktor-faktor dan jumlah biaya yang akan terjadi. Menurut T. Hani Handoko 2161, menghitung biaya-biaya dari maintenance dengan rumus-rumus sebagai berikut. Untuk menghitung preventive maintenance yaitu dengan rumus pada gambar berikut. Dengan keterangan BN yaitu ekspektasi jumlah kerusakan dalam bulan, sedangkan N yaitu jumlah CPU, PN probabilitas CPU rusak dalam periode N. Selanjutnya yang kedua yaitu sedangkan rumus menghitung rata-rata umur mesin sebelum rusak atau rata-rata kehidupan mesin dengan cara rata-rata kehidupan mesin. Bulan sampai terjadinya kerusakan setelah perbaikan atau pemeliharaan X probabilitas terjadinya kerusakan. Yang ketiga, untuk menghitung breakdown maintenance dengan rumus pada gambar berikut dengan keterangan TCR, yaitu biaya bulanan total kebijakan korektif. NCR, yaitu biaya perbaikan semua CPU. Jumlah bulan yang diperkirakan antar kerusakan-kerusakan. Yang keempat, kemudian membuat tabel perhitungan biaya bulanan total untuk setiap sub kebijakan preventive maintenance.